Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Eri Kenzu atau Sultan Pemain Alam di channel Salim Bado. Kali ini saya akan coba memberikan tutorial ringkas entry rapor SMK bagi guru-guru SMA ya, bukan SMK, SMA. Maaf. Nah, langkah pertama kita masukkan buka browsernya dulu. Buka browser. Setelah browser dibuka, kemudian kita masukkan di atas ini alamat yang sudah diberikan oleh operator e-rapornya. Bisa saja mungkin kalau seandainya e-rapornya terhubung ke internet, bisa dibuka di rumah, alamatnya apa kita ketikkan di sini. Atau bagimu yang udah canggih, yang udah pakai dikasih seperti erapor.com dan sebagainya, boleh juga. Sekolah yang udah canggih ya, tapi terutama sekolah yang canggih udah bisa membukanya otomatis ya. Ini bagi sekolah kecil yang baru mencoba erapor, mungkin tutorial ini mudah-mudahan bisa berguna. Nah, setelah kita tempelkan atau kita tuliskan alamatnya, biasanya nomor alamat itu bisa bentuk IP address dengan portnya. Nah, setelah kita buka browser dan kita masukkan ini dan udah tampil seperti ini alamat awal loginnya, login erapor SMA. Kita bisa selanjutnya adalah memasukkan username yang masing-masing kita yang udah dibagikan oleh operatornya. Nih kita contohkan sini. Nih, saya buat ya. Masukkan passwordnya. Biasanya password standarnya ada 1-6. Kalau username biasanya ini tergantung operator masing-masing. Dah, kita pilih penyelenggaranya sistem apa? Sistem paket atau SKS. Biasanya rata-rata pakai sistem paket. Kemudian kita login sebagai apa? Tentu saja tadi kita udah bicarakan kita akan mengentry nilai, berarti kita masuk sebagai guru. Dah, semester berapa? Yang sampai salah semester kita mau masukkan semester 2, ternyata yang terbuka semester 1. Nggak lucu ya. Oke, kita langsung klik login. Setelahmu terbuka halaman depannya alias dashboard ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah untuk mengaktifkan KD yang kita nilai atau menonaktifkan KD yang tidak kita nilai, biar nanti tidak ada masalah untuk tahap berikutnya. Di sini kita bisa ambil menu data kompetensi dasar. Kita pilih mapel yang kita ajar. Biasanya di sini udah muncul mapel yang kita ajar. Kebetulan ini akunnya saya buka, dia mengajar 3 mapel di sini. Nah, kita cek contoh, kita ambil prakaryanya. Nah, otomatis nanti KD-nya akan muncul, KD kompetensi dasarnya, dan juga ringkasan deskripsinya dan statusnya. Nih, kompetensinya apa, bidangnya apa, kelas berapa, semester berapa, kodenya, kompetensi dasarnya, dan ujungnya status. Di sini kita bisa lihat ini aktif, berarti kalau nilainya ada kita biarkan aktif. Kalau udah statusnya aktif, kalau belum aktif kita aktifkan. Caranya kita klik edit. Sini. Oke, kita perkecil layarnya kalau nggak nampak ya. Sini bisa lihat. Contoh ini kita aktifkan atau nonaktifkan. Kita tinggal pilih mengaktifkan KD yang mana yang akan kita kasih nilai. Ini semuanya KD-nya itu banyak biasanya.
Kalau seandainya KD-nya tidak ada di dalam ini, bisa kita tambahkan di tombol tambah kompetensi dasar ini. Otomatis kita mengisikan dia pengetahuan kah atau keterampilan kah, bidangnya tentang apa, kelas, kemudian semester, kode, dan isi dari kompetensi dasarnya. Dan terus kita aktifkan atau nonaktifkan. Kalau nonaktifkan berarti kita tidak mau isi nilai, kalau kita aktifkan berarti kita mau isi nilai. Itu aja. Nah, setelah ini jangan lupa menyimpannya. Biasanya tombol simpannya ada di paling bawah. Simpan. Setelah disimpan, berarti langkah 1 selesai. Langkah kedua, baru kita memasukkan nilai. Kita bisa mulai dari pengetahuan atau dari keterampilan juga boleh. Itu tergantung kita. Nggak ada harusnya mana duluan. Tapi sebagusnya kita urutkan dari atas biar nggak lupa. Dalam pengentrian nilai, kita bisa ambil menu input data nilai. Kemudian ambil input nilai pengetahuan kah, keterampilan kah, sikap spiritual kah, atau sikap sosial kah. Tergantung nilai yang mau kita inputkan. Setelah biasa diusahakan dari atas saja biar nggak ada yang tertinggal. Ini kita mulai dari pengetahuan. Pilih kelasnya, mata pelajaran kita. Kemudian KD yang kita aktifkan tadi akan muncul di sini. Kemudian kita pilih. Semua KD yang muncul ini harus kita kasih nilai. Kalau seandainya nilai yang nggak ada, ya dinonaktifkan lagi KD-nya. Nah, kita pilih penilainya. Biasanya kalau belum pernah dikasih nilai, nanti ada penilaian ke-1 di sini. Kalau seperti dia muncul penilaian ketiga, berarti udah ada dua nilai yang sudah masuk. Kemudian kita bisa ambil teknik penilaiannya, tertuliskah atau tes lisan atau penugasan, tergantung nilai Bapak Ibu punya. Nah, bisa kita entry langsung. Nah, ini untuk cara entry langsung ya. Nanti ada lagi cara import export sebenarnya yang lebih simpel lagi. Sebenarnya tergantung kepada Bapak Ibu sukanya yang mana. Kalau seperti ini kita ketik langsung nilainya. Contoh ini, dia akan muncul seperti ini. Nih. Tinggal kita isi nilainya. Begitu juga keterampilan. Keterampilan setelah selesai pengetahuan keterampilan, kelas pilih kelas, kemudian mapelnya, kemudian KD sini. Semua saya ingatkan lagi semua KD yang muncul di sini harus diisi nilai. Kalau nggak ada nilainya, kita nonaktifkan lagi KD-nya di menu yang tadi kompetensi dasar. Kemudian penilaian keberapa, baru pilih tekniknya. Penilaian keberapa ini maksudnya biasanya kita contoh dalam satu KD nilai kita ada 3, ya kita masukkan 3 kali masukkan penilaian ke-1, penilaian kedua, dan penilaian ketiga. Tekniknya tergantung gimana teknik kita mengambil penilaian, praktik kah atau project kah. Untuk praktek ya. Dan untuk keterampilan ini contoh kita tinggal entry kan saja lagi. Kemudian setelah selesai pengetahuan dan keterampilan, kita lanjut ke sikap spiritual. Langkahnya tetap sama, pilih kelas, pilih mapelnya, pilih semesternya. Dan biasanya semester yang muncul di sini adalah semester yang aktif. Kita login tadi. Nih, kita buat masukkan si Abel, contoh ini, anak ini dia sifatnya bagaimana, baik atau buruk gitu. Kita bikin sini menyusun nikmatnya bagaimana, berdoa bagaimana, ini pokoknya Bapak Ibu mungkin udah tahu, tinggal pilih baik, cukup, dan sebagainya. Tinggal klik-klik saja. Tapi ingat, setiap habis entry jangan lupa simpan. Setelah spiritual, masuk ke sosial. Nah, caranya tetap juga pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semesternya.
kelemahan salah satu di era persen ini ya ini sering muter. Nah, sini juga ada yang akan di kompetensi dasar indikatornya apa. Tinggal pilih baik, cukup atau yang lainnya. Dan jangan lupa simpan. Nah, tahap selanjutnya setelah ini selesai, baru nanti kita langsung ke proses deskripsi. Sebenarnya ada dua opsi nih, tergantung, tapi tidak ada akan saling mempengaruhi dia. Kalau di sini kita saya tadi sama pilih kelas mata pelajaran, dan di sini akan masuk nilainya. Dalam hal pengisian deskripsi ini yang harus kita perhatikan adalah di deskripsi pengetahuan rapor nilai ini di kolom terakhir. Perhatikan jangan sampai ada merah di sini. Bukan nilai yang merah ya, tapi tulisannya jadi merah atau kolomnya jadi merah. Kalau merah berarti itu apa? Ini terlampau panjang, melebihi dari karakter yang dibolehkan, gitu biasanya. Nggak boleh merah, harus sampai hitam semua. Dan mungkin muncul pertanyaan, kok di sini nilainya kosong? Ini terjadi karena nilai belum kita kirim, kita udah masih deskripsi. Nah, dari sini udah lihat nilainya ada 81 gitu. Nah, kita bisa lanjut lagi setelah mengisi ini. Deskripsi selesai, simpan di bawah. Di sini udah dibilang panjang tidak lebih nih, lebih besar dari 3 karakter, nanti dia merah nih. 300 karakter. Katanya nggak boleh lebih. Ya pandai-pandai aja kita motong-motongnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kita adalah lakukan kirim nilai. Nah, cara tetap pilih kelas ini dan pilih semester. Kalau hasil di sini udah keluar nilainya semua, berarti penilaian kita isikan tadi udah tidak ada masalah, tinggal kita kirim. Kalau muncul seperti ini, berarti ada KD yang masih belum diisi. KD-nya aktif tapi belum dimasukkan nilai, sehingga muncullah seperti ini. Solusinya bagaimana? Ya terpaksa kita cek lagi KD mana yang belum kita isi nilai. Nah, ini maka saya bilang tadi, pastikan KD yang mau dikasih nilai diaktifkan, yang tidak dikasih nilai dinonaktifkan agar tidak muncul seperti ini. Kalau udah nilainya muncul, tinggal kirim saja. Nah, mungkin setelah semuanya selesai, berarti langkah sederhananya udah selesai. Pengentrian rapor kita udah selesai untuk Bapak Ibu guru ya. Kalau terjadi permasalahan seperti ini akan kita bahas di segmen berikutnya, bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di channel Silent Badu. Oke, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.